Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Advent yang keempat pada hari ini tertulis dari Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Abang Pendeta bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat ini mengingatkan kita bahwasanya kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang membawa kedamaian dan terang di dalam kehidupan manusia. Tentunya kalau minggu Advent yang keempat ini bahwa kita diajak melalui firman Tuhan ini supaya kita bangkit dan terang, memerintahkan dan mengajarkan dan mengingatkan kita adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik sekolah minggu bangkit dan menjadi terang. Tentunya kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kalau situasi yang kita hadapi selama hampir 1 tahun 2020 ini, karena situasi pandemi COVID-19 membuat kita sepertinya terjatuh. Sepertinya kita nggak bisa berdiri melakukan sesuatu hal. Adik-adik sekolah minggu hanya belajar dari rumah, bermain tidak boleh jauh-jauh dari rumah dan hanya sekitar rumah. Tidak boleh bertemu dengan teman-teman yang lain yang di sekolah. Dan melakukan aktivitas di rumah saja. Kita sepertinya tidak bisa kemana-mana oleh karena pandemik ini. Membuat kita hidup sepertinya tidak memiliki pengharapan. Tetapi hari ini dikatakan semua harus semangat. Adik-adik semua harus bangkit. Kalau cuma kita duduk saja atau tertidur saja, bahwa kita akan tetap di situ saja. Tetapi coba adik-adik nanti duduk lalu bangkit berdiri, tentunya kita bisa melakukan sesuatu. Karena itu, kalau firman Tuhan ini mengatakan bangkit, karena situasi yang dihadapi oleh umat Allah, mereka yang terbuang, mereka yang mengalami pembuangan karena perbuatan mereka sendiri, tetapi Tuhan katakan melalui Yesaya supaya mereka bangkit, bahwa penderitaan mereka itu akan berakhir. Mereka akan kembali dari tempat pembuangan itu dan mereka akan pulang ke rumah mereka, ke tempat asal mereka, dan mereka tidak akan menetap dalam pembuangan itu. Jadi kalau Tuhan mengatakan begitu kepada umat Israel supaya mereka semangat. Adik-adik semangat kan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus? Pasti dong semangat. Gak boleh bermalas-malasan, gak boleh tidur-tiduran, gak boleh hanya duduk-duduk saja, tetapi semangat bangkit dari tempat tidurmu, bangkit dari tempat dudukmu untuk menyambut kelahiran
Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, perintah supaya kita bangkit, bergegaslah, bergerak melakukan sesuatu yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan menginginkan kita sebagai umat percaya itu menjadi terang. Dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan maksudnya atau kekelaman itu artinya hidup di dalam keberdosaan yang akan mendatangkan amarah Tuhan, mendatangkan murka Tuhan, sehingga Allah memanggil umatnya untuk menjadi terang. Coba adik-adik, Tuhan menciptakan terang pada hari pertama kan? Pada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari pertama. Kenapa kita diajak oleh firman Tuhan ini menjadi terang? Dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamulah terang dunia. Kita diajak, dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi terang. Kamulah terang dunia. Artinya adik-adik sekolah minggu, sebagai terang dunia, bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita supaya kita dapat memancarkan cahaya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk semua orang. Memperlihatkan kepada orang lain, kepada dunia ini, kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita akan dapat menikmati atau mereka dapat melihat hidup dalam terang. Dan itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan ini kepada kita adik-adik. Dan Tuhan telah menjanjikan kabar gembira itu, yaitu Injil Kristus. Bahwa terang itu dari Tuhan sendiri, dan Tuhan menerangi dunia yang dalam kegelapan itu supaya dapat ada cahaya, ada terang itu. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, adik-adik sekolah minggu, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan menginginkan kita supaya kita mempunyai terang itu. Yesus menginginkan adik-adik sekolah minggu supaya kita pembawa terang dalam kehidupan kita ini. Dan kita telah melihat terang ajaib itu dan tidak dapat melihatnya. Kegelapan masih berkuasa di dunia ini. Tetapi sebagai orang Kristen, kita dituntun oleh terang itu. Coba perhatikan adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya di rumah listriknya padam, pasti adik-adik mencari sesuatu atau lilin
untuk dinyalakan supaya ruangan atau rumah kita enggak gelap. Sehingga ketika lilin itu dinyalakan, bahwa seisi rumah itu akan terang. Karena itu, kalau firman ini mengatakan yang kedua kepada kita tadi, hidup dalam terang itu, bahwa kita ingin diajak seperti lilin itu. Walaupun lilin itu kecil, tetapi ketika dinyalakan dalam ruangan yang gelap, bahwa lilin itu akan menghasilkan terang, akan menerangi ruangan yang kegelap itu. Adik-adik juga harus seperti lilin yang kecil itu. Walaupun masih kecil, masih sekolah minggu, mungkin adik-adik katakan, aku kan masih kecil, gak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Misalnya di rumah, membantu orang tuanya, membersihkan rumahnya, itu adalah pekerjaan yang kecil yang membawa terang dalam keluarga. Tidak marah-marah kepada adiknya, tidak mau memukul adiknya, itu adalah perbuatan kecil menjadi terang itu. Maka firman ini kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, supaya kita mau dituntun oleh terang itu, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, dari mana sumber terang itu? Dari Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan itu sendiri. Sebab itu, marilah adik-adik semua rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya firman itu menjadi pelita bagi kita. Firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Sebab itu, dalam firman ini dua hal disampaikan kepada kita. Bangkit semangat, bergegas, dan hiduplah di dalam terang itu, di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini di ibadah di rumah masing-masing. Telah kami dengarkan firman-Mu yang mengajak kami, mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu supaya bangkit dan hidup di dalam terang, agar kami dapat menyambut kelahiran Yesus Kristus itu. Bapa yang baik, banyak hal yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami, yang kadang membuat kami tidak dapat bangkit seperti saat ini oleh karena virus COVID-19 ini. Tetapi firman-Mu telah menyemangati kami supaya bergegas, bangkit, dan hidup dalam terang itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin.